Seperti umum diketahui, musik membuat pikiran menjadi tenang, menciptakan suasana damai dan sebagainya. Musik penuh keajaiban, tetapi hanya sedikit orang yang membahas tentang bagaimana musik mengubah dunia. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang musik mengubah dunia. Kita kilas balik sejenak ke bulan Maret 1970. Lagu Simon dan Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, mewakili musik pop Eropa dan Amerika yang penuh semangat pada tahun 1970-an. Itu adalah era ketika orang-orang mengambil inisiatif untuk merenung bangsa, ras, agama dan peperangan yang diakibatkannya. Lantas, mengapa orang-orang saling membunuh? Karena kemajuan teknologi penyiaran televisi, orang-orang di era 1970-an dapat memahami informasi perang dengan lebih mudah dibandingkan era apapun di masa lalu. Dan pertentangan terhadap perang Vietnam menjadi semakin intens. Akibatnya, gerakan anti perang sayap kiri berskala besar pun pecah, dan masyarakat terjerumus ke dalam perpecahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang berdoa untuk ketenangan pikiran dalam keputusasaan. Pada saat itulah muncul lagu Bridge Over Troubled Water. Lagu ini aslinya adalah lagu gospel. Berikut sepenggal liriknya. Saat kamu lelah, merasa kecil tak berdaya, saat air mata berlinang di matamu, aku akan mengeringkannya. Aku ada di sisimu. Oh, ketika masa sulit tiba dan tiada teman, seperti jembatan di atas air yang bergolak. Kalau kamu butuh teman, aku berlayar di belakangmu, seperti jembatan di atas air yang bergolak. Liriknya sendiri berisi pesan tentang kesetiaan. Itulah sikap mulia seorang teman sejati yang bisa kamu teladani. Kita ke masa lalu di bulan April 1970. The Beatles, yang disebut-sebut sebagai band terhebat sepanjang masa, merilis album terakhir mereka, Let It Be. Ini adalah akhir dari satu era sekaligus awal dari era lainnya. Paul McCartney menulis lagu ini menjelang bubarnya The Beatles. Tidak ada perjamuan di dunia ini yang tidak pernah berakhir. Betapapun hebatnya segala sesuatu, pada akhirnya akan pudar jua. Paul teringat kata-kata yang sering diucapkan ibunya ketika dia masih kecil. Let it be atau biarlah. Jadi, Paul pun menciptakan lagu ini. Berikut makna lagu tersebut yang kami kutip dari sepenggal liriknya. Orang-orang sedih yang hidup di dunia ini akan mendapat jawaban. Let it be, biarlah. Sekalipun mereka terpaksa berpisah, mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertemu satu sama lain dan akan mendapat jawaban. Let it be, biarlah. Lagu tersebut seakan menggambarkan tentang ketidakkekalan nasib dan orang-orang tidak mungkin mengendalikan segalanya. Jadi pada akhirnya, kita hanya bisa membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Pada Agustus 1970, On the day that you were born, the angels got together. sepasang kakak beradik Karen Carpenters dan Richard Carpenters, atau akrab dikenal Carpenters, menyanyikan cover lagu lama Close to You yang tidak terlalu menarik perhatian. Lagu tersebut menceritakan tentang seorang gadis yang menyukai seorang pemuda tampan, walaupun dia tahu hampir tidak memiliki kesempatan bersatu dengannya. Dia tahu gadis-gadis lain juga menyukai pemuda ini, tetapi dia tidak merasa cemburu. Dia mengagumi pemuda itu seperti mengagumi sesuatu yang terindah di dunia. Begitu dirilis, lagu tersebut langsung merajai tangga musik Eropa dan Amerika.
Orang-orang yang terpengaruh budaya hippie yang marah pada tahun 1960-an tiba-tiba merasakan keindahan yang telah lama hilang. Cinta seorang gadis dari kota kecil itu begitu polos, sehingga membuat orang-orang tidak bisa tidak merenung apa itu cinta. Apakah cinta harus memiliki? Bukankah mengaguminya dari kejauhan juga merupakan perasaan yang indah? Seperti lirik dalam lagu Close to You di atas yang berbunyi, mengapa burung tiba-tiba muncul? Tiap kali kau mendekat, seperti halnya diriku, mereka juga ingin berada di dekatmu. Pada Desember 1971, itu adalah pagi hari yang ajaib. John Lennon dan istrinya yang berkebangsaan Jepang, Yoko Ono, menyelesaikan lagu ini hampir dalam sepanjang pagi itu dengan piano Steinway di rumah mereka. Dalam sebuah wawancaranya, Lennon mengatakan bahwa dia tidak ingin membahas topik yang tidak berarti. Dia ingin menggunakan vokal pada lagunya untuk meluncurkan suatu gerakan. Pada tahun 1971, ia pindah ke New York bersama Yoko Ono dan berpartisipasi dalam serangkaian protes. Gerakannya ini kemudian menetapkan keynote atau nada utama untuk lagu Imagine. Untuk pertama kalinya, Lennon menyerukan utopia dalam sebuah lagu, di mana tidak akan ada negara, agama, dan perang. Ini adalah salah satu lagu yang paling banyak di-cover sepanjang masa. 50 tahun kemudian, orang-orang masih mengulangi seruan Lennon. Apakah dunia yang indah sempurna itu hanya ada dalam imajinasi? Pada Maret 1972, seorang komposer Amerika bernama Nelson Smilson mengcover lagu Without You-nya Badfinger dari band rock Wales asal Inggris. Lagu ini hangat-hangat kuku sejak awal, tapi mengapa menjadi abad klasik setelah di-cover Nelson? Terkait ini, tentu ada alasan teknisnya. Sejak tahun 1960-an, teknologi rekaman mulai mengalami kemajuan pesat. Contoh yang paling klasik adalah munculnya teknologi perekaman multi-track, yaitu metode perekaman suara yang memungkinkan perekaman terpisah dari beberapa sumber suara atau sumber suara yang direkam pada waktu berbeda untuk menciptakan keseluruhan yang kohesif. Dengan teknologi ini, sound engineer dapat menciptakan harmoni dan efek suara yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Lagu Without You versi Nelson memanfaatkan kekuatan teknologi ini. Ia tidak hanya menyelaraskan vokalnya sendiri, namun juga menambahkan skor orkestra yang kaya pada klimaksnya, yang akhirnya membuat lagu tersebut bersinar. Pada Juni 1972, Starry night. Dan puisi musikal Van Gogh muncul begitu saja. Penyanyi Don McLean tercengang saat membaca buku biografi Vincent van Gogh dan segera melihat lukisan Van Gogh tahun 1889, The Starry Night atau Malam Berbintang. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa hanya orang yang paling polos dan lugu baru dapat menggunakan sapuan kuas dan warna seperti itu untuk menguraikan dunia. Don McLean kemudian menulis Vincent, sebuah lagu yang ditulis dan dibawakan oleh Don McLean sendiri sebagai penghormatan bagi Vincent van Gogh, pelukis legendaris asal Belanda. Now I understand what you tried to say to me. Pada April 1973, penyanyi Tony Orlando menyanyikan lagu The Yellow Ribbon Round, The Old Oak Tree dari kisah nyata. Kisah ini pertama kali diterbitkan di New York Post. Berikut sepenggal kisahnya. Di bus jarak jauh, seorang pria, sebut saja Tom, menceritakan kisahnya kepada para penumpang. Ternyata dia baru saja dibebaskan dari penjara. Selama 3 tahun terakhir di penjara, ia tidak pernah menerima surat apapun dari istrinya, Martha. Sebelum dibebaskan dari penjara, dia menulis surat untuk istrinya. Dalam surat tersebut tertulis,
bahwa jika istrinya masih bersedia menerima dirinya, dia meminta sang istri untuk mengikatkan pita kuning pada pohon pasang atau ek besar di depan rumah. Jika tidak ada pita kuning di atas pohon, berarti sang istri belum memaafkannya, dan dia tidak akan turun dari bus. Resmi putus total dengan istrinya. Setelah mendengar cerita ini, semua penumpang di dalam bus dengan cemas membantunya mencari pohon ek yang dimaksud. Saat bus tiba, Tom dikejutkan dengan ratusan pita kuning yang diikatkan di pohon. Martha memaafkannya. Orang-orang sangat tersentuh dengan akhir cerita ini. Ini adalah sebuah kisah tentang cinta dan pengampunan. Siapapun bisa saja membuat kesalahan dalam sepanjang hidup mereka. Apakah seseorang yang dicampakkan masyarakat dapat menjalani hidup baru? Kuncinya mungkin terletak pada apakah orang yang mencintainya itu dapat memaafkannya dan menerimanya kembali. Pada Juli 1973, dua bersaudara Richard Carpenter dan Karen Carpenter menyanyikan Yesterday Once More yang menjadi puncak karir mereka. Ini adalah sebuah lagu tentang mengenang masa lalu yang indah. Penulis lirik Richard Carpenter baru berusia 27 tahun saat menulis lagu tersebut. Tak disangka, kaum muda di usia ini kerap tersentuh dengan berlalunya waktu, dan emosi ini sepertinya jarang ditemui. Berikut sepenggal makna liriknya. Kemarin yang telah berlalu itu begitu indah, tapi hari ini membuatku sedih. Saat aku menyanyikan lagu cinta lama itu, aku tidak akan pernah melupakan setiap kata-katanya. Setelah berulang kali mengunyah liriknya, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa mungkin seseorang bisa hidup tidak hanya dengan harapan, tapi juga dengan kenangan indah di masa lalu. Lagu sederhana ini merajut masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu kesatuan. Pada Desember 1974, seorang musisi bernama Carl Douglas menciptakan lagu yang sangat menarik dengan ritme yang lincah, Kung Fu Fighting. Ini adalah lagu disco dengan unsur kungfu Tiongkok sebagai temanya. Perpaduan unsur budaya dalam lagu tersebut seketika meramaikan kancah musik Eropa dan Amerika kala itu. Lagu ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada Bruce Lee, bintang kungfu terkenal dunia yang merupakan aktor terkemuka Tiongkok pertama di Hollywood. Karena sayangnya Bruce Lee meninggal mendadak pada tahun 1973, tahun sebelumnya. Namun kepahlawanan dalam film-filmnya yang memberantas kejahatan dan mendorong kebaikan telah sukses besar di seluruh dunia. Dan terlebih lagi istilah kungfu pun telah menjadi simbol budaya tradisional Tiongkok. Lirik yang ditulis Carl Douglas ini lucu, terkesan lucu dan menarik. Ini adalah seni Tiongkok kuno. Semua orang di dunia tahu bahwa saat Anda mengira mereka akan terpleset, namun tak disangka mereka berbalik dan menendang bokong Anda. Tulis Douglas pada Desember 1975. Band legendaris asal Inggris Queen menciptakan lagu yang belum pernah ada sebelumnya, Bohemian Rhapsody. Struktur lagu ini sangat aneh. Tidak ada chorus atau ulangan. Keseluruhan lagu terdiri dari 6 bagian dengan gaya yang sangat berbeda, termasuk pembukaan, balada, solo gitar, opera, hard rock, dan penutup. Sebelum tahun 1975, hanya sedikit lagu populer yang berdurasi lebih dari 3 menit. Hal ini ditentukan dari karakteristik piringan hitam. Namun Bohemian Rhapsody berdurasi 5 menit 55 detik. Pada 33 dan sepertiga RPM, piringan hitam 7 inci dapat menampung musik hingga 6 menit di setiap sisinya. Lagu ini mencapai batas produksi pada saat itu. Selama sekitar 50 tahun itu, para kritikus berspekulasi tentang makna di balik liriknya, dengan salah satu penjelasannya adalah
bahwa lagu tersebut mungkin terinspirasi dari novel Liturgy karangan Albert Camus. Novel ini bercerita tentang penyesalan seorang pemuda yang melakukan pembunuhan impulsifnya hingga pada akhirnya mencapai pencerahan sebelum dieksekusi. Bagi orang-orang yang hidup di tahun 1970-an, itu adalah lagu penebusan Bohemian Rhapsody yang dibawakan oleh penyanyi utama Freddie Mercury yang sangat unik, menjadi populer di seluruh dunia segera setelah dirilis. Selanjutnya, kita kilas balik lagi ke Mei 1977. The Eagles, sebuah grup musik rock asal Amerika, merilis single berjudul Hotel California. Menurut para anggota The Eagles, lagu tersebut ditulis untuk memperingati 2 abad berdirinya Amerika Serikat. Namun bagi mereka yang pernah mendengar lagu tersebut akan bingung karenanya. Lagu tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang mengemudi di sepanjang jalan dan bermalam di Hotel California. Liriknya mengekspresikan banyak elemen budaya pop, termasuk jalan raya, mobil, motel, alkohol, rock and roll, dan tarian. Secara permukaan, lagu ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan peringatan 2 abad berdirinya Amerika Serikat, namun sangat bergema di kalangan anak muda Amerika kala itu. Lirik lagu ini sangat visual, penuh gaya aliran kesadaran, seperti long shot film New Wave, mengembalikan rupa asli ketidakkaruan dunia menggunakan lensa mata dingin. Hotel California menempuh perjalanan ribuan mil dan menyebar ke Tiongkok. Karena efek ansambel gitarnya sangat mengesankan, maka dianggap klasik oleh audiophiles. Kini ketika orang-orang menguji kualitas dan efek speaker saat membeli perangkat audio, lagu pilihan pertamanya adalah Hotel California. Welcome to the Hotel California. Kita beralih ke bulan Januari 1978. Band veteran Bee Gees kembali merilis single How Deep Is Your Love. The Bee Gees dibentuk pada tahun 1958 oleh 3 bersaudara, Barry, Robin, dan Maurice Crabbe di Manchester, Inggris. Trio ini sangat sukses sebagai artis musik populer di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Kemudian sebagai pemain terkemuka di era musik disco pada pertengahan hingga akhir tahun 1970-an. The Bee Gees mencakup sebagai genre musik, memadukan soul, rock, disco, dan blues dengan suara dan keterampilan menyanyi mereka yang misterius dan unik. Hal ini berdampak besar pada budaya populer. Hanya 1 bulan kemudian, pada bulan Februari 1978, The Bee Gees kembali mendominasi tangga musik di Eropa dan Amerika Serikat. Dan lagu Stayin' Alive mereka menjadi legenda dalam sejarah musik. Dalam lagu ini, The Bee Gees bersaudara kebanyakan menggunakan falsetto untuk bernyanyi. Suara mereka yang jernih dan jauh menunjukkan kemampuan menyanyi mereka yang luar biasa. Ritme yang kuat dan efek harmonik yang sempurna secara keseluruhan membuat orang-orang tak tahan untuk menari. Pada tahun 1978, The Bee Gees mencetak 2 rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adalah satu-satunya artis dalam sejarah musik yang menciptakan 6 lagu nomor 1 AS secara berturut-turut, dan satu-satunya penyanyi yang memiliki 5 single top 10 di chart single AS pada saat yang sama. Karena ritme lagu ini adalah 104 ketuk per menit, setara dengan jumlah tekanan per menit yang diperlukan untuk resusitasi jantung paru. Karenanya, institusi medis asing menganjurkan agar orang-orang menyanyikan lagu ini dalam hati saat melakukan resusitasi jantung paru untuk mencapai efek penyelamatan terbaik. Menyanyikan Survive sambil menyelamatkan orang, ini benar-benar seperti takdir yang tidak disadari. Pada Maret 1979, penyanyi Gloria Gaynor membawakan salah satu lagu disco paling terkenal dalam sejarah, I Will Survive.
Pada akhir tahun 1970-an, gelombang feminisme kedua atau gerakan pembebasan wanita gelombang kedua di Amerika Serikat sedang bergema. Di masa lalu, kaum perempuan selalu dianggap relatif rapuh, pasif dan orang-orang yang bergantung. Namun Awel survive dengan berani menggunakan musik, mengatakan tidak pada kaum prasangka. Liriknya menggambarkan pertumbuhan protagonis setelah perpisahan yang memilukan. Sang protagonis menemukan kekuatannya dan mendapatkan kembali kepercayaan diri dalam hidup. Lagu ini juga sering dianggap sebagai mahakarya kebangkitan kaum perempuan di tahun 1970-an. Seperti yang digambarkan liriknya, "Aku bukan lagi wanita rendahan yang terikat oleh cintaku padamu. Kau merasa memanfaatkanku dan mengharapkan aku membukakan pintu untukmu. Kini aku telah menyerahkan segenap cintaku pada orang yang mencintaiku." Pada Mei 1979, duo bernama Fitches and Herb merilis lagu ritme dan blues lintas era Reunited. Sulit membayangkan lagu ini diciptakan oleh orang yang sama dengan I Will Survive yang diperkenalkan di atas. Ini mencerminkan pemahaman luar biasa komposer Frederick James Perron tentang genre musik. Lagu Reunited membuat gempar saat itu, memuncaki tangga lagu pop dan soul. Hal ini mencerminkan filosofi kreatif musik pop Eropa dan Amerika yang inklusif. Setelah itu, musik pop Afrika Amerika menjadi sangat populer. Meningkatnya keragaman bentuk musik juga menandai datangnya era musik baru yang diikuti oleh ratusan aliran pemikiran. Tahun 1970-an adalah salah satu era terpenting dalam musik pop. Semuanya baru dan segalanya bisa dibatalkan. Orang-orang bereksperimen dengan suara, penampilan, dan bahkan keseluruhan kepribadian mereka dengan cara yang semakin ekstrim. Itu adalah masa ketika teknologi perekaman analog berada pada puncaknya. Didorong oleh radio nirkabel, piringan hitam, dan program musik stasiun televisi MTV, musik menjadi bentuk ekspresi artistik terpenting di tahun 1970-an. Permintaan masyarakat yang tinggi terhadap musik telah memunculkan peluang bisnis yang besar, memaksa para pencipta untuk terus membuat kemajuan dalam konsep kreatif, keterampilan pertunjukan, dan inovasi genre. Seiring dengan pesatnya perkembangan integrasi budaya, lagu-lagu yang bagus bermunculan bak jamur di musim hujan. Dekade tahun 1970-an adalah dekade kekacauan dan meresahkan. Namun musik secara halus mengubah setiap insan. Musik mengajarkan orang-orang akan kasih sayang dan perdamaian, pengampunan dan toleransi. Musik menyatukan berbagai elemen budaya dari seluruh dunia, mendorong orang-orang untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan menemukan keindahan satu sama lain. Musik juga memungkinkan orang untuk melihat langsung ke dalam hati nurani mereka dan mencapai rekonsiliasi secara kolektif untuk menyelesaikan penebusan diri. Ini adalah dekade perkembangan musik yang pesat dengan pencapaian yang luar biasa dari era apapun di masa lalu. Kesimpulannya, apakah lagu-lagu tahun 1970-an benar-benar telah mengubah dunia? Ketika Lennon menggunakan imajinasi untuk menyampaikan kedamaian dan cinta kasih, membayangkan dunia yang damai tanpa keserakahan dan kelaparan. Saat itu Lennon telah menanamkan kehidupan abadi ke dalam era tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.